Boleh, boleh. Silakan. Ya, untuk review produknya ada beberapa memang ya ini beberapa produk lah yang saya waktu itu ambil. Ya kebetulan ya ini saya review bersama tim, ada 1, 2, 3, 4, 5 produk ya. Jadi saya diajak keliling sama Bu Retno, sama Pak Wisnu, termasuk Bu Dwi juga untuk lihat-lihat produk. Dan kebetulan saya ada lihat beberapa produk. Jadi secara umum saya review, secara packaging masih harus perbaikan secara packaging kalau kita mau masuk ke market ekspor. Kalau untuk market lokal mungkin packaging tidak menjadi isu yang sangat besar, tapi kalau market ekspor ini sangat penting. Hai kakak-kakak semua, jangan lupa untuk subscribe channel Big Indonesia Official. Subscribe itu gratis kok, dan dukung selalu channel yang bermanfaat ini. Klik like, share, supaya pahala banyak. Stay tune terus guys. Ya, rasa juga sangat penting untuk market ekspor ya. Kalau saya review satu persatu, ini seperti produk coconut chips. Ini saya ambil kebetulan, kenapa saya ambil coconut chips? Karena saat ini yang menguasai market ekspor untuk coconut chip adalah Thailand. Thailand banyak sekali produk kelapa dan memang taste mereka sangat enak ya untuk produk coconut chip yang mereka buat. Nah kalau ini brandnya Panji ya kalau nggak salah, aku rasa memang harus lebih dikembangkan, terus juga dan sebagainya, terus bahan packaging ya salah satunya menjadi isu juga, desain produk. Kadang-kadang kalau kita lihat desain kita Indonesia lebih cenderung kan terlalu rame ya. Terus informasi mengenai produk juga harus kita tampilkan. Nah, yang paling penting juga salah satunya adalah mengenai expired date maupun production date. Kadang-kadang kita kurang perhatikan mengenai expired date maupun production date. Jadi kita hanya pakai tinta biasa yang mudah terhapus. Ya kadang-kadang ini menjadi satu masalah untuk ekspor. Karena di ekspor banyak sekali. Contoh kalau di Cina, kalau kita masuk ke Cina, kalau PDED kita mulai sekali dihapus, maka itu menjadi ladang bisnis buat orang yang mencari kesalahan produk kita. Ya, mereka akan minta klaim, minta bayar, karena dianggap produk kita ilegal, tidak tertentu expired produk dan sebagainya. Ya, peluang dari produk coconut chip sebenarnya ya kalau dilihat sangat besar, apalagi kita merupakan salah satu negara penghasil kelapa ya. Hasil kelapa kalau kita bisa olah baik dan bisa menyaingi Thailand, tentu marketnya akan sangat besar untuk produk-produk kita, baik di lokal maupun di ekspor. Ya, beberapa negara yang mereka punya olahan produk kering dari kelapa maupun buah-buahan, salah satunya adalah Thailand maupun Vietnam. Vietnam juga sangat bagus, mereka olah semua produk dari buah, ya mau buah apa aja mereka olah, dan termasuk mereka berhasil mengembangkan juga salak. Padahal salak mereka ambil bibit dari Indonesia, tapi sekarang mereka bisa mengembangkan salak di Vietnam, ya. Dan mereka bisa ekspor ke banyak negara untuk buah-buah keringnya. Ya. Termasuk ke Amerika pun produk-produk dari kelapa, mau air kelapa maupun sampai ke kelapa kering, itu banyak diekspor dari Vietnam maupun Thailand. Terus yang berikutnya adalah yang saya agak cukup tertarik adalah sus legit ini. Sebenarnya saya ada kembangkan produk ini karena saya kerjasama dengan Kartika Sari dari Bandung. Ya saya kembangkan untuk ekspor. Sekarang mereka udah ekspor ke Cina dan sebagainya lewat kami. Ya jadi ada ekspor ke Vietnam juga. Kalau dilihat dari sini memang secara taste masih jauh ya, kalau dibilang taste-nya rasa tepungnya masih sangat dominan ya kalau dilihat dari produk.
Terus rasa coklatnya juga nggak terlalu terasa, ya. Paling penting sebenarnya adalah target market yang mau didapat dari produk kita. Sasarannya kelas apa sih? Apakah medium ataukah memang kelasnya yang low atau kelasnya high? Tapi kalau kita bicara ekspor, pasti untuk menjangkau market yang bawah akan sulit, ya, terutama bermain di magic price akan sulit. Tapi kalau kita bicara medium ke atas, peluangnya sangat besar. Bukan berarti produk yang dengan strategi magic price kita nggak bisa, masih bisa, asal kita bisa kalkulit harga dengan benar, rasa dengan benar. Ya, di luar selalu ada perbandingan bahwa kalau mereka import produk harus lebih enak daripada lokal produk. Itu selalu, ya. Kalau ini dilihat ya memang taste-nya yang harus banyak perbaikan. Ya, kalau dilihat lagi tidak ada informasi nutrient fact, terus juga PDD yang kurang jelas untuk tintanya, jadi mudah sekali terhapus. Nah, ini satu produk Begelen, ya ini sebenarnya saya juga cukup surprise, ya, rasa kasava. Produk ini dari kasava dikembangkan menjadi Begelen. Ya. Secara taste sebenarnya ya cukup unik bagi saya udah cobain, produk ini ada peluang untuk pengembangan. Nah, salah satu yang saya lihat setelah saya banyak keliling, produk-produk yang dengan base roti dan sebagainya dengan model misalnya kayak Begelen ini roti kering maupun nanti roti yang dimodifikasi dan sebagainya, bakery yang dimodifikasi, itu akan jauh berkembang daripada biskuit. Biskuit akan cenderung turun, snack juga akan cenderung turun ke depan karena orang akan bergeser. Kalau di negara-negara lain, kalau kita lihat Asia salah satunya yang berkembang dengan produk roti maupun yang punya base-nya roti itu berkembang pesat adalah di negara Cina maupun Taiwan, ya, Vietnam juga sama. Kalau di Eropa maupun Amerika memang mereka sudah bergeser dari biskuit lari ke produk roti. Jadi produk bakery sejenisnya itu akan meningkat. Makanya Indonesia saya juga lihat salah satunya ya ada yang mulai masuk ke brownies, ya, brownies seperti brownies kering dan sebagainya. Ini sebenarnya punya potensi karena ke depan akan geser ke sini. Dan saya juga lihat ada beberapa IKM maupun UKM sudah membuat brownies yang basah. Di Vietnam, produk brownies ini berkembang sangat bagus karena mereka bisa buat tahan 1 tahun lebih, ya, produk brownies, dan rasanya juga sangat enak, ya. Mereka buat seperti browniesnya lebih chewy, ya. Kalau kita lihat saat ini ya memang banyak IKM maupun UKM mulai buat seperti ini, tapi kualitas produk maupun packaging memang harus diperhatikan baik untuk penjualan di lokal maupun di kalau mau masuk ekspor terutama ya harus berubah total. Seperti desain brownies ini sebenarnya kita juga kalau lihat di sini ini yang mau ditonjolkan di produknya atau desain di sekitar produknya. Ini juga sangat penting. Kalau kita mau tonjolkan produknya, tentu tulisan keripik brownies ini jangan menutupi produknya. Ini sebagai contoh. Terus kalau kita lihat desain seperti ini lagi, apa yang membuat kita lihat satu produk? Apakah kita fokus ke yang kita lihat akhirnya bukan produknya, ada gelasnya atau lainnya atau tulisan 100% Indonesia. Apa yang kita mau tonjolkan itu sangat penting di dalam desain. Kadang-kadang desainnya terlalu ramai dan tidak memperhatikan menonjolkan brandnya atau produknya. Kalau ini juga sering saya ketemui antara merek sama keripik brownies yang merupakan kata umum, mereknya nggak kelihatan, mereknya nggak jelas. Ini mereknya mungkin Gelis atau merek apa saya juga kurang jelas. Tapi merek yang dipakai itu tidak jelas. Yang ditonjolkan justru keripik browniesnya. Nah ini menurut saya salah. Seharusnya ditonjolkan adalah mereknya, merek produk, bukan
keripik browniesnya. Boleh ini dipertegas, tapi mereknya harus jelas. Ini sebenarnya merek apa sih? Sehingga kalau pada saat produk itu orang banyak sukai, orang tahu harus cari merek apa. Dan biasanya desain itu harus ada ciri khas untuk awalnya. Jadi orang biar tahu, oh kalau dari jauh dia lihat, oh ini sudah produknya, udah merek ini dia udah kenal. Nah ini juga ada brownies chip yang kita review juga. Ya, memang kalau Indonesia, memang kalau untuk lokal memang kita butuh manis lah. Tapi kalau untuk ekspor memang manis harus kita menjadi perhatian juga. Ya. Jadi rata-rata kalau saya lihat produk yang saya review adalah satu memang problem di desain, ya pemerekan produk dan sebagainya. Terus packaging yang digunakan. Packaging digunakan di sini banyak standarnya adalah ya packaging yang standar, sehingga packaging itu sangat penting karena membuat produk itu bisa bertahan berapa lama. Ya kalau packaging kita dari kualitas bahan baku yang kurang baik, maka produk itu kerenyahan yang kita mau dapat itu akan cepat sekali hilang gitu. Terus informasi mengenai produk, ya informasi mengenai produk itu juga sangat penting. Terus ya pasti expired date dan produk itu berapa lama, produksinya kapan, itu juga sangat penting. Kalau di daging brownies ini juga sama. Memang mau tonjolkan bahwa ini brownies. Akhirnya tapi mereknya mungkin BNG atau apa, tapi penulisannya kurang jelas. Dan pada saat mau gambarin produk, orang juga nggak jelas ini produknya seperti apa gitu. Ya, ini yang kadang-kadang menjadi kelemahan di produk. Di selain packaging, merek, desain itu ada isu-isu mengenai informasi produk juga. Jadi memang sebenarnya banyak produk di IKM maupun UKM itu punya taste yang cukup bagus, ya. Cuma karena kendala di merek maupun desain dan sebagainya, mereka sehingga tidak bisa berkembang. Ya kalau taste ya mereka pastikan coba dan sebagainya, akhirnya dapat taste yang terbaik. Kendala lain adalah ya penjualan, jaringan penjualan kayak rencana Bu Dwi bahwa akan dikembangkan distribusi Indonesia maupun di retail itu juga sangat bagus. Jadi ada satu wadah yang bisa membantu produk-produk IKM maupun UKM itu untuk masuk ke retail. Karena kalau masuk sendiri-sendiri pasti berat, ya. Belum ditodong kalau masuk ke supermarket urusan listing vendor, urusan listing fee, urusan support dan sebagainya. Tapi kalau satu vendor, otomatis kan hanya lewat satu vendor yang sudah terdaftar di setiap supermarket. Sekarang biaya vendor kalau nggak salah untuk satu kali masuk aja untuk supermarket yang besar atau medium seperti itu aja satu vendor udah harus bayar 5 juta. Ya, antara 2,5 juta sampai 5 juta. Tapi kalau produk-produk IKM maupun UKM itu dilewatkan satu wadah, misalnya wadah yang sama Bu Dwi, itu akan menjadi satu pintu aja, satu kali bayar, tapi semua produk bisa masuk bersama. Itu jauh lebih bagus. Jadi ini review produk, ada 5 produk yang waktu itu saya ambil Bu Dwi. Jadi secara sekilas saya lihat, waktu saya lihat itu wah ini produk menarik. Nah, saya tes dan sebagainya, saya minta orang-orang kantor saya juga tes, itu tesnya gimana. Nah mereka coba buat reviewnya seperti itu kira-kira. Ya tapi secara umum overall adalah masalah packaging dan desain terus informasi produk. Terima kasih Pak Joni. Nah ini saya menginformasikan ke Bapak Ibu ya, bukan berarti produk Bapak Ibu yang di review itu yang tidak direview itu tidak baik atau tidak akan direview karena ini produknya ribuan, jadi kami agak pilah-pilah dikit mana yang akan direview. Nah, jadi kami informasikan kepada Bapak Ibu untuk sabar karena yang mereview juga terbatas, jadi nanti akan kita infokan. Nah, ini rencananya juga review produk akan kita bikin agak rutin untuk berapa varian produk.
seperti itu. Pak Joni, terima kasih review Ya. produknya. Nah, ini saya mau coba nanya juga ke Bapak Ibu di sini yang produknya di review, ada yang hadir tidak ya? Nanti kalau ada yang hadir, mungkin nanti bisa chat, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Nah, baiklah, sebelum kita mulai diskusi, saya cerita tadi sedikit sudah, Bu ya tentang produk yang saya review sampai jadi, akhirnya masuk ke pasar ekspor. boleh. Biar Nah, ada boleh, gambaran Pak, Bu. boleh. Ya. Oke, boleh. Kalau Bapak Silakan, Ibu Pak. lihat background saya kan ada produk jahe dengan merek Selaksa Makna. Ini salah satu produk yang saya review di UKM. Ya, kebetulan produk ini ada produksi dari Muntilan, Jawa Tengah. Nah, saya bantu untuk develop produk ini, ya. Jadi dari pertama mereka punya kendala, mereka punya bahan baku seperti apa. Saya juga coba tes, ya mereka buat perbandingan bahan bakunya seperti apa. Dari antara misalnya kalau jahe sama gula aren perbandingannya berapa persen. Terus market yang menjadi sasaran mereka seperti apa. Saya bantu dari awal seperti itu sampai produk itu akhirnya punya desain baru dan launching dan ekspor. Ya. Jadi memang tahapan yang saya lalui dari pertama kali tes produk sampai sebagainya butuh sekitar 3 bulan sampai 6 bulan, ya, sampai mereka mengerti standar yang dibutuhkan. Pertama-tama juga komplain, kenapa ya harus begini, kenapa packagingnya harus begini. Ya saya jelaskan, saya bantu misalnya contoh perubahan costing mereka, cara mereka menghitung cost dari bahan baku sampai mereka menentukan harga jual. Itu saya bimbing sehingga mereka akhirnya bisa buat satu keputusan harganya harus seperti apa dan kerjasamanya seperti apa. Ini saat ini Selaksa Makna selain distribusi di lokal, ya sudah masuk ke beberapa supermarket besar, juga sudah diekspor. Kira-kira itu Bu Dwi yang salah satu. Ya mungkin sekalian juga diinformasikan Pak, dari pengalaman Bapak dari mereview produk sampai mendampingi produk UKM ini ada yang masuk retail, ada yang masuk ekspor, itu prosesnya biasanya berapa lama Pak? Kalau produk ini sekitar 6 bulan Bu. Sekitar 6 bulan. Oh, jadi ada review perbaikan dari kualitas rasa, terus packaging terutama, Betul. Termasuk manajemen ya Pak ya? Betul. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Jadi nanti kalau misalnya bisa didamping langsung oleh Pak Joni, nah proses tahapannya itu tadi Pak Joni sempat bilang bahwa kurang lebih 6 bulan. Nah, perbaikan semua dari packaging, kualitas rasa, termasuk manajemen itu benar-benar mempersiapkan Bapak Ibu ini siap untuk masuk retail dan ekspor. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Yang penting sabar dan sabar. Mau perbaikan gitu. Yang penting sabar dan mau perbaikan nih. Karena produknya banyak ya Bapak Ibu. Jadi harus sabar. Apalagi ya tadi Pak Joni sudah banyak diskusi juga, banyak sharing juga tentang bagaimana pengalaman beliau mengekspor produk yang mohon maaf ya itu skalanya orang tua grup aja setahun bisa mengalami kegagalan gitu, apalagi kita yang sekelas UKM dan IKM yang mau merintis dari awal, merintis baru. Nah ini makanya kita butuh sinergi dan kolaborasi dan kesabaran agar produk Bapak Ibu bisa masuk pasar ekspor terutama. Oke, Bapak Ibu ini kita ada lagi Pak sebelum kita mulai diskusi ini Pak, masukannya? Masukan ya yang pasti mau belajar dan mau berubah Bu, mau memperbaiki. Kadang saya ada ketemu juga nih beberapa ini. Saya sudah kasih masukan, sudah bimbing, tapi mereka nggak mau lakukan perubahan karena mereka pikir ya ini produknya seperti ini, desainnya seperti ini gitu. Ya kalau sudah begitu kan kita susah lakukan perbaikan gitu. Itu aja sih Bu, ada juga begitu saya alami. Ya betul Pak. Termasuk saya juga Pak, kadang ada juga ya. Apalagi kalau di Bikin Indonesia sendiri ya 3 tahun ini banyak
bukan hanya 1-2, ada ribuan produk yang kadang ini kok saya nggak ada di ini ya, nggak ada di follow up gitu. Nah itu yang saya di sini minta maaf, bukan karena tidak mau memfollow up produk Bapak Ibu, tapi mohon mengikuti terus kegiatan-kegiatan kita, bagaimana kita memberikan masukan, terutama untuk Pak Joni nih, kan saya tidak perlu mereview satu-satu, tapi jika produk Bapak Ibu juga bisa mereview produk Bapak Ibu sendiri gitu, dari apa yang Pak Joni sampaikan, oh ya ternyata produk saya begini-begini, tanpa harus menunggu dari kami sendiri yang mereview. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya.